Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan praktek mengenai hukum Kirchhoff. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah kita di sini punya catu daya. Catu daya itu terdiri dari yang pertama sumber arus bolak-balik AC, kemudian yang kedua ada DC. Berikutnya di sini ada bagian pengukurnya dari 0, 3 volt, 6 volt, 9 dan 12. Nah, kemudian alat berikutnya yang kita gunakan adalah resistor box. Resistor box ada yang ukurannya R kali 10, artinya skala yang ditunjukkan, angka skala yang ditunjukkan dikali 10. Jadi kalau kalian mengukurnya di angka 2 berarti 2 kali 10. Jadi 20 ohm. Tapi ada juga resistor box yang kali 1 ohm. Misalnya seperti ini. Ini dikali 1. Berarti angka yang ditunjukkan skala kalian kali 1. Seperti itu. Nah, kalian perhatikan berikutnya di sini ada yang namanya multimeter. Apa itu multimeter? Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus bisa, mengukur tegangan juga bisa. Kalau mengukur kuat arus, kalian cukup geser seperti ini, bagian ampere. Tapi untuk mengukur tegangan, kalian cukup geser ke sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya, di sini ada pengukurnya. Berikutnya di sini juga ada. Pada saat kalian menggunakan multimeter, maka kalian bisa letakkan kabel penghubung ya. Yang pertama, kabel penghubung pertama kalian letakkan di angka 0 bagian sini. Yang kedua adalah kalian pasang di bagian yang sebelah sini ya. Untuk kalian yang masih pemula, letakkan kabel penghubung ini di angka yang paling besar dulu. Di sebelah sini ya. Kenapa? Karena ini mengukur kapasitasnya. Misalnya di sini 5 ampere. Sehingga arus yang masuk, kalau misalnya arus tersebut 4 ampere, maka 5 ampere itu kapasitasnya masih menampung. Tapi kalau kalian pasang kabel ini di angka 1 ampere, maka jika pada kabel ya arusnya itu 3 ampere nggak muat, nggak cukup. Yang ada adalah basic meter ini atau multimeter ini akan rusak. Ya, sekarang kita akan mengukur. Misalnya kita akan mengukur sesuai dengan data di sini atau keterangan yang ada di sini. Pasang catu daya di 6 volt. Kita pasang di 6 volt. Nah, ini di 6 volt ya. Kemudian yang pertama pada hambatan 10 ohm, berarti pasang resistor boxnya di angka 10. Angka 1 berarti dikali 10, berarti 10 ohm. Kemudian berapakah kuat arusnya? Ya, berarti kita cari satu-satu dengan cara merangkai ampere meter. Untuk memasang rangkaian multimeter yang ampere meter, kalian pasang seri. Bagaimana cara memasang seri? Kalian perhatikan cara memasang seri. Nah, ini kabelnya ya. Oke. Kita pasang dia secara seri. Nah, jadi seperti ini. Kemudian bagian yang hitam kita sambung. Jadi kita kayak main puzzle. Nah, dari resistor box masuk ke bagian ini. Oke. Nah, jadi ini namanya rangkaian seri, lihat. Ya, rangkaian seri kalian cukup pasang dari catu daya ke ampere meternya, kemudian dari ampere meter ke resistor box, dari resistor box kembali lagi ke catu daya. Ini namanya rangkaian seri. Kebetulan ini ibu taruh di angka 1 ya. Nah, supaya apa? Skalanya biar kelihatan. Menyimpangnya kelihatan. Sekarang kita coba dan kita baca. Cara membacanya kalian perhatikan. Cara mengukur dengan menggunakan multimeter. Skala yang ditunjukkan, nanti ada angka yang skala ditunjukkan, dibagi skala maksimum, berarti misalnya begini. Skala atas itu maksimumnya kan 50. Kalau yang bawah maksimumnya 100.
Ya kan? Berarti angka yang ditunjukkan skala, misalnya angka yang ditunjukkan skala 10, kamu baca pakai skala atas. Berarti 10 dibagi 50 dikali angka yang di sini, yang pada kabel. Angka yang di kabel ini 1. Ya kan? Berarti hasilnya adalah 10 dibagi 50. Berapa tuh? 0,2. Sekarang kita lanjut ya. Kita nyalakan. Oke, ini sudah mulai. Kita coba nyalakan dan kita coba baca alat ukurnya. Nah, jadi kalau kita baca alat ukurnya, oke. Nah, ini dia alat ukurnya. Silakan coba dibaca skala yang atas. Skala atas ini menunjukkan angka 25. 25. Berarti 25 kita tulis di sini ya. 25 ini 25 ini ya, dibagi karena bacanya skala atas ya, berarti 25 bagi 50. Nah, bagi 50 dikali, nah dikalinya kali 1. Ini kan angkanya angka 1 ya, dikali 1 sama dengan 0,5 ampere. Oke, taruh di sini, tulis di sini Anda 0,5 ampere. Oke, berikutnya adalah 20 ohm. Kita matikan catu dayanya, dia akan kembali ke angka 0 ya, kembali ke angka 0. Sekarang kotak hambatannya kita rubah ke 20 ohm. Nah, kita geser, kita nyalakan lagi catu dayanya. Kalian perhatikan angka yang terukur atau skala yang terukur. Oke, berapa? 15. 15, oke. 15 bagi 50 kali 1. 15 bagi 50 kali 1. 0,3. 0,3. Nah, 0,3 ampere. Itu untuk mengukur kuat arusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengukur tegangan jepit? Kalian perhatikan, kita bongkar dulu rangkaiannya. Kita bongkar ya. Ini kita lepas. Kita pasang dia di voltmeter. Ini pasang ke voltmeter, sudah. Nah, dari sini kita pasang dulu ke resistor boxnya. Nah, ini resistor boxnya kita pasang dulu di angka 10 ohm. Kita pasang di angka 10 ohm ya. Kita kembalikan lagi ke angka 10 ohm. Sudah? Nah, ini baru menghubungkan antara catu daya dengan kotak hambatan. Sekarang untuk menghubungkan dengan voltmeter, kita pasang paralel. Nah, kita pasang paralel. Yang pertama, nah, ini pasang. Berikutnya, pasang lagi bagian yang ini. Nah, pasang ke sebelah sini. Bisa di 50 atau 10. Nah, di sini aja. 50 aja ya. Yang besar supaya skalanya tidak berlebih. Sekarang kita coba berapa tegangan jepit yang akan terukur ya pada voltmeter. Rumusnya sama ya, caranya sama dengan ini. Nilai yang ditunjukkan skala dibagi dengan skala maksimum dikali dengan angka yang tertera di sebelah sini. Ini kalinya 50 volt ya berarti. Sekarang kita coba 6. Nah, kalian lihat, ini kan jarumnya ke minus ya. Oke, kamu nggak usah khawatir kalau ke minus. Kita matikan dulu, berarti salah atau tertukar. Nah, jadi nggak usah khawatir, kita tukar aja. Kita tukar aja. Nah, jadi seperti ini. Kita pasang. Dah. Sekarang bisa dibaca berapa angkanya? Baca skala atas atau bawah? Atas. Atas berarti 5. 5 dibagi 50. 5 dibagi 50 kali 50. Berarti berapa? 5. 5. Berarti dapatnya 5. 5 volt. Oke. Kalau sudah, kita matikan.
pasang di angka 20 ohm. Pasang di angka 20 ohm. Nah, nyalain lagi. Kita nyalain lagi. Berapa? Sama 5. Iya. Oke. Dapat 5 volt. Kalian perhatikan, hasil yang sudah kita dapatkan ternyata bisa kita tarik kesimpulan. Kalian lihat, 10 ohm ketika arus listrik masuk melalui hambatan 10 ohm, nilai kuat arusnya 0,5. Sementara masuk hambatan 20 ohm, nilai arus listriknya 0,3. Itu membuktikan bahwa semakin kecil hambatan, ya, hambatan listrik, maka arus yang mengalir akan semakin besar. Ya. Kemudian kalau untuk tegangan jepitnya, tegangan jepit kita lanjut ya. Ternyata walaupun hambatan dirubah, walaupun hambatannya berubah, arusnya berubah, ternyata menghasilkan tegangan jepit yang sama. Kalian perhatikan, tegangan jepitnya sama. Nilai tegangan jepit harus lebih rendah dari nilai catu daya. Kalian lihat, catu dayanya 6 volt. Tegangan jepitnya harus di bawah 6 volt. Berarti praktek kalian benar. Gak mungkin lebih. Kalau ini lebih, maka terjadi konsleting namanya. Ya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Sukses kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.